Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan Raya React. Aduh, udah lama banget tak bikin video. Ya, karena kesibukan ya. Jadi kali ini saya mau mereaction salah satu video yang sempat ramai. Sempat ramai beberapa waktu yang lalu tentang, ini bukan musik lagi. Di Malaysia itu sekarang lagi ada fenomena penggunaan bahasa Indonesia. Dengar kabar katanya ada beberapa banyak orang tua Malaysia itu khawatir anak-anak mereka itu katanya sih lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Melayu, yaitu secara nggak langsung bahasa bahasa nasionalnya Malaysia ya. Dan ini kebetulan saya dapat video yang memang sepertinya dia membahas seperti pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia yang bikin orang tua Malaysia agak resah lah. Dan langsung aja kita reaction ya videonya. Oh ya, sebelum saya mereaction videonya ini, saya ini mereaction dari videonya Bang Febri Fareza. Kalian nonton aja langsung ya, ada di deskripsi nanti. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Febri Fareza. Kali ini kita akan membahas pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia. Baru-baru ini salah satu menteri petinggi Malaysia mencoba menawarkan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Dan ternyata Menteri Pendidikan Indonesia menolak gagasan tersebut dengan menyatakan akan lebih baik bila bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa ASEAN. Nah, saya tidak berkomentar mengenai itu ya di video ini. Nanti kita bakal buat video yang lainnya. Di sini saya mau berbicara mengenai bahasa Indonesia di Malaysia ya, pengaruhnya. Kita tahu bahwa film musik dari Indonesia itu ditayangkan di Malaysia. Bahkan sinetron sampah yang tidak ditonton oleh kita di Indonesia malah ditayangkan di Malaysia, seperti Muka Zoom Out, Ketukar Anak, Rebut-rebutan Pasangan ya. Jadi orang Malaysia mencaci maki sinetron tersebut, tetapi tetap ditonton juga sampai tanpa mereka sadari mereka menyerap kata-kata slang ya, atau bahasa yang nggak baku kayak banget, enggak, ngomong, mager. Nah, nggak hanya itu ya, akibat gempuran teknologi media sosial seperti TikTok, YouTube, itu anak-anak Malaysia terlihat channel-channel dari Indonesia. Jadi kata-kata bahasa Indonesia itu udah menjadi familiar bagi anak-anak Malaysia, dan mereka menyangka itu adalah bahasa Melayu. Hal ini membuat orang tua Malaysia khawatir akibat bahasa Malaysia yang tergradasi. Jadi bahasa Melayu Malaysia itu digempur habis-habisan dengan bahasa Inggris dan juga digempur oleh bahasa Indonesia. Bayangkan aja ya, kalau orang Malaysia searching sesuatu di Google, maka yang akan keluar itu rekomendasi dari bahasa Indonesia. Anak-anak kecil Malaysia dikasih handphone, itu nontonnya channel Indonesia di YouTube. Betul. Nonton TikTok FYP-nya orang Indo yang buat. Nah, di sini saya akan kasih tahu keresahan orang tua Malaysia yang saya lihat dari media sosial Facebook. Apa saja perkataan dari mereka dan bakal kita bahas ya di channel ini. Ternyata selain dari televisi ternyata ya, ini merupakan komen dari sosial. rakyat Malaysia, orang tua Malaysia yang anak-anaknya itu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Ada Gwenca, dia bilang katanya, ayo teman-teman, panggil polis pun polisi. Ini anaknya ya. Jadi kalau di Malaysia itu ayo itu bahasa Malaysianya adalah jom atau ayuh, ayuh ya, ayuh. Terus juga di sini ada Mi Fazira, dia bilang katanya anak buah saya Arnab dia panggil kelinci, bingung saya. Jadi kalau di Indonesia kelinci itu rabbit is kelinci, tapi kalau di Malaysia itu kayak bahasa Arab ya, Arnab. Lanjut di sini Raudia, katanya anaknya baru 5 tahun, penat dia cakap capek. Ya, anak buah sama umur 5 tahun juga. Dia janggut jadi jenggot. Kadang dia orang minta nak permen. Si opah tak paham apa hanya mampu Google aja setiap perkataan. Sebab ketul tuh persis anak orang Indo. Wah, jadi kalau di Indonesia sendiri kita boleh bilang penat ya, penat, tapi itu kayaknya bahasanya agak sedikit tinggi. Itu biasanya kita gunakan dalam kayak puisi, terus juga berita-berita gitu kan. Betul. Kita pakai penat, kita juga pakai capek. Janggut juga bahasa Indonesia juga ya, janggut, jenggot, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada Miyahmi. Katanya sepupu aku dulu umur 6 tahun menangis kena pukul oleh maknya. Dia lari duduk di tepi tangga sambil berseru, ibu peri, tolong gue.
Mak dia dengar dari dalam pun ketawa, jadi tidak marah. Ini kayak korban Oke. sinetron ini. Terus juga di sini ada Mira AR, dia bilang katanya pengaruh TikTok dengan Dengan sinetron, sinetron. budak kecil pun dorang panggil bocah, Bocah. ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada Leo Daniel Doni, katanya ternyata saban hari budak-budak Sabahan makin meningkat bahasanya endon. Budak sa fasih endonya, dia kata. Ayo dong bareng-bareng cepetan. Nah, sebenarnya ini buat warga Malaysia ya. Dong itu bareng-bareng itu sebenarnya bukan bahasa real Indonesia, tapi itu adalah bahasa percakapan yang ada di Jakarta yang sering kita lihat di sinetron-sinetron ya. Jadi itu bukan bahasa real Indonesia, itu bahasa slang yang ada di Jakarta seperti itu. Bareng-bareng itu kalau di Malaysia Lanjut di sini Sama-sama, Pak, ya? LZ bilang anak saya pun bilang mau makan permen ya. Permen itu kalau bahasa Melayunya apa ya? Gula-gula atau gula-gula. I don't know. Karena Malaysia Permen kalau bahasa sama di ini ya, Pekanbaru di bahasa Riau juga apa, hampir bahasa sama ya. yang Ada di masih Jakarta kalau di kami ini loh. juga Bukan asli di bahasa Pekanbaru ini Indonesia. masih ada unsur Kalau di Melayunya, jadi daerah kadang saya, masih itu di pakai bahasa Sumatera, malah di Melayu hampir Indonesia, sama lah. permen itu Hampir sama dengan yang di bonbon, ya, Malaysia. bonbon. Jadi mau bonbon lah. Bonbon. Jadi permen itu baru-baru aja juga orang Aceh di sini tahu karena sering nonton sinetron Indonesia bahwasanya bonbon itu adalah permen. Oke, ada LJ Josuales, dia bilang katanya anaknya, Mami mau mandi air suam, tak mau Yes. mandi air dingin. Ya, oke, I knew it. Kalau di Malaysia air dingin itu adalah air sejuk ya. Correct me if I'm wrong. Ada Claudia Clement Claviender, dia bilang katanya anak buah saya 2 orang, ini anak buah maksudnya mungkin anaknya ya. Anak buah saya 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di orang ini tiada bapak dari kecil. Jadi begini lah ini ceritanya. Disuruhnya emak diorang belaki baru cari laki Indonesia. Mesti diorang bilang bertuah punya budak. Dia mau bapak barunya orang Indonesia. Serius lagi, anak-anak senang betul diorang minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang nyamai nggak udah. Dia punya 2 anak ya, nyuruh ibunya nyari suami orang Indonesia. Ada Vienuri Jen Laginis, katanya anaknya bilangnya kepiting. Oke. Kepiting itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Malaysianya ketam. Dulu di Aceh ya, masih ketam juga. Ketam sama aja dengan kepiting, tapi kayaknya ketam udah lama jarang dipergunakan. Tapi masih Jadi ada memang beberapa orang yang masih di Indonesia juga sinetron pakai Indonesia ya, nggak hanya sebutan ketam juga untuk kepiting ya. mempengaruhi Malaysia, tapi juga mempengaruhi seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ya, dari Aceh sampai ke Merauke. Lanjut di sini Nini Rodini, katanya betul lah kawan anak saya cerita dia mau beli ice cream, cakap mau ice cream yuk, anak saya terpinga-pinga. Petang-petang panggil anak keluar main, dia kata Irfan main yuk. Anak saya pening, confused dengan kawan dia. Main yuk biasanya kalau orang Malaysia seperti yang saya bilang tadi ya, jom main gitu. Kalau bahasa lebih formalnya lagi, ayo itu adalah ayuh ya. Ada Suelan, katanya anak saya lepak-lepak tepi pantai tiba-tiba teriak, wow Umi ada pesawat di langit. Terus saya, no itu kapal terbang namanya, bukan Umi itu pesawat. Sama aja ya, kapal terbang boleh kita bilang. Dulu saya kecil juga nyebut pesawat itu kapal terbang. Jadi di Indonesia sama aja, kapal terbang boleh, pesawat juga. Meskipun lebih familiar sekarang ini adalah pesawat. Kalau dulu ya sama aja kapal terbang. Benar. Anak saya ini Avan Leslie, anak saya limpas kedai basikal sambil menjerit. Mami saya nak beli sepeda. Saya jawab mana ada sepeda man. Dia gigih tunjuk itu kedai sepeda. Rupanya sepeda itu basikal. Mami ingatkan sepeda. Oke, jadi kalau basikal itu bicycle sepeda, ya. Kalau di Malaysia bahasa itu Inggrisnya basikal, sepeda. Ya. Kayaknya memang bahasa Inggris yang di karena rata-rata di Malaysia itu basikal.
bahasa Inggris itu dilafazkan sesuai Ada tulisannya omission. dengan Dia bilang katanya anak-anak kata-kata mereka. terpengaruh dengan bahasa Indonesia sudah. Ada perkataan selalu mereka sebut mobil, sendal jepit, imut, sepeda, dan ada kalanya anak-anak bertutur dengan bahasa Indonesia sampai kadang saya naik angin. Naik angin kayaknya mungkin marah ya. Sebab perkataan saya yang tidak pernah dengar. Oke. Jadi kayaknya korban bahasa Indonesia ini anak-anak kebanyakan Ada ya. Nur Azlan katanya Allah anak saya cakap ibu sentel ayat abis bateri pening ibu Sentel. apa sentel rupanya lampu sulu kita cakap ikan Senter. keli Oh iya. dibetulkan oleh dia ikan lele lah bu belum lagi selalu guna perkataan beda. Oke. Jadi senter ya senter itu kalau di kita senter lampu tapi kalau di suluh, baru Malaysia tahu. bilangnya itu lampu suluh ya. Terus ikan lele saya baru tahu di Malaysia namanya ikan keli. Jadi kayak ada kan ikan keli. I don't know exactly. Ada Cik apa lagi? Pinky. Cik Pinky bilang katanya baru aja kemarin anak buah saya cakap itu sadur, tembikai, dibilang jom makan semangka. Oh, oke. Saya sempat ke Malaysia dulu juga ada teman saya bilang yuk kita makan tembikai. Saya kira apa tembikai? Kan tembikai itu kayak tembikar ya. Tembikar itu kayak apa? Tembikai itu saya kira tembikar itu kayak apa kayak guci yang dibuat dari tanah itu kan kalau bahasa Indonesia tembikar ternyata tembikai itu adalah semangka ya nggak sedikit jauh berbeda. Ratnah Nawir anak saya berlarian sambil cakap ada kecoa. Lipas ya oke kecoa itu lipas. Noraini Eden bilang katanya anak saya selalu sebut kelinci, Arnab kelinci. Ada Muhammad Firdaus Azman bilang katanya gara-gara kuat tengok karton di YouTube alih bahasa Indonesia, adik aku umur 5 tahun kalau minta kasut, "Mak, mana sepatu saya?" Ya memang di Malaysia bilang sepatu itu adalah kasut ya. Oke, anak buah saya ini Mimia ya. Mimia bilang katanya anak buah saya pula sebut jom lari jadi kabur, terkejut jadi kaget, tumpang lalu jadi permisi paha. Oke teman-teman. Kaget juga ini kayaknya ini kita bilangnya terkejut ya. Cuman kaget ini memang bahasa slang yang ada di Jakarta dan sekarang memang udah mulai dipergunakan di seluruh provinsi di Indonesia ya kaget. Jadi di Malaysia juga ini ya terikut-ikut. Ada lagi di sini Boy Pyong. Anak saya pula sebut buah jering disebut kayak buah jengkol. Aduh. Ada Kaslina Indiro, dia bilang katanya jenuh dah nak membebel kat anak-anak. Kelabu jadi abu-abu dan macam-macam lagi bahasa Indonesia yang keluar. Kadang boleh pula berbual bersama guna bahasa Indonesia. Wah ini emaknya juga ikut-ikutan ya sama anaknya. Kelabu itu warna ya, warna abu-abu. Oke, jadi itu beberapa yang saya baca dari media sosial Facebook ya. Jadi keresahan orang tua di Malaysia yang mengatakan bahwasanya anak mereka gegara suka melihat TikTok, terus juga YouTube ya, YouTube kartun yang dialih bahasakan dengan bahasa Indonesia, akhirnya terikut. Jadi karena memang bisa dibilang sekarang ini kita udah masuk era globalisasi di mana informasi-informasi dari seberang, dari mana-mana aja itu bisa masuk. Jadi dengan mudah itu siapa saja bisa melihat kayak gitu. Jadi kayaknya sekarang mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia udah mulai jadi abu-abu gitu kan. Kenapa? Karena ya orang Malaysia sendiri, anak-anak Malaysia sudah terdedah ya, sudah begitu banyak tahu bahasa Indonesia sampai-sampai mereka bingung apakah ini bahasa Melayu ataupun juga bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah yang ada di Indonesia kayak gitu, kayak harum dan wangi gitu kan. Kalau di Indonesia kan sama aja, boleh bilang harum, boleh bilang wangi. Sementara kalau di Malaysia bilang sesuatu hal yang
gitu kan, yang wangi, yang enak itu mereka bilangnya adalah wangi gitu. Ya, jadi kalau bisa dibilang kalau di Malaysia sendiri itu adalah keresahan dari orang tuanya Malaysia ya, karena anak-anak mereka itu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Betul, betul. Sama seperti di Indonesia ya, karena sering sekali sinetron ataupun juga kartun Upin Ipin yang ditayangkan setiap sore bahkan pagi itu selalu saja diputar Upin Ipin gitu kan, hingga akhirnya orang-orang anak-anak yang ada di Indonesia itu lumayan pintar loh ya, menggunakan bahasa Malaysia seperti takna, terus juga tengok kayak gitu, terus bahasa-bahasa yang ada di Upin Ipin gitu. Jadi banyak juga keresahan anak-anak, orang tua yang ada di Indonesia itu mengatakan bahwasannya anak mereka itu berbicaranya kayak Upin Ipin. Jadi ngomong bilang setelah itu selepas kayak gitu. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak gitu. Jadi kita berharap bahwasanya Indonesia sama Malaysia itu bisa sharing bahasa yang sama, terus bisa menjadi sesuatu hal bahasa yang standarized gitu kan, dan akhirnya kedua kelompok ini, nggak hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu bahasanya nggak semakin jauh gitu, harusnya sih semakin dekat gitu ya. Jangan sampai seperti kayak bahasa Urdu sama bahasa Hindi ya, bahasa Urdu yang ada di Pakistan dan juga bahasa Hindi yang ada di India, yang awalnya adalah bahasa kesatuan terus lama-lama menjauh. Jangan sampai bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang ada di Indonesia dan juga bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu semakin menjauh ya. Kita berharap keduanya itu bisa menyerap lah masing-masing perkataan seperti itu. Nah, itu tadi video penjelasan dari beberapa contoh ya, beberapa contoh bahasa Indonesia yang diserap dari channelnya Bang Febri Fareiza. Tahu saya memang di Malaysia sudah banyak penggunaan bahasa-bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Indonesia yang bukan baku ya. Betul katanya betul kata Bang Febri tadi, kalau di Malaysia itu memang sekarang sedang banyak penggunaan bahasa-bahasa Indonesia, bahasa slang lah, bahasa slangan, jadi bahasa-bahasa sehari-hari. Mungkin karena imbas, kalau dulu kan banyak sinetron Indonesia yang ditayangkan di televisi Malaysia, mungkin bisa jadi dari situ. Tapi ditambah lagi kalau sekarang kan banyak sekali media sosial yang bisa menyebarkan bahasa-bahasa Indonesia yang tidak baku itu ke Malaysia. Terutama untuk di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, atau mungkin bisa jadi YouTube. Ya, penggunaan bahasa Indonesia yang memang sedikit banyak agak bikin resah orang tua Malaysia ya, karena kebanyakan tadi yang saya lihat kan memang rata-rata mereka yang menulis komen di Facebook tadi itu adalah para orang tua yang menceritakan anaknya. Lagian juga saya juga pernah lihat juga itu kalau nggak salah streamer Malaysia yang main game itu menggunakan bahasa-bahasa Indonesia tapi konotasinya bahasa-bahasa yang bahasa hujatan lah, seperti kita sering lihat di video-video pemain game, streamer game yang ada di YouTube itu kan, mereka kadang sering memberikan umpatan-umpatan yang kurang baik ya. Nah itu kadang-kadang dicontoh juga, ada beberapa saya pernah lihat juga dicontoh sama streamer dari Malaysia juga, penyebutan nama binatang lah atau apalah ya seperti itu. Dan juga kalau di sini yang seperti saya bilang tadi, kalau di Pekanbaru tuh memang masih ada, setidaknya mungkin bisa saya bilang 50%, 40% kami masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa-bahasa yang standarnya aja lah. Jadi kalau misalkan ketemu orang Malaysia, kalau ngomong pun tidak terlalu kagok ya. Sama halnya kayak saya aslinya dari Jawa. Dari tahun 2009 sudah di Pekanbaru, secara nggak mau harus bisa belajar bahasa Melayu sedikit-sedikit, dan dialeknya juga harus belajar, dan itu pun sudah ya alhamdulillah sudah bisa. Dengan dialek, dengan bahasa sehari-hari pun percakapan setidaknya ada penggunaan bahasa Melayu. Malah pernah kejadian waktu saya mudik ke Lampung dulu, pernah dikira malah orang Malaysia karena ketika saya lagi ngobrol sama istri saya, dibilangnya, "Bapak sama Ibu apa dari Malaysia?" Karena dialek kami udah dialek Melayu penggunaan bahasa ya, jadi sering mengepas ngobrol sama istri kan.
penggunaan bahasa Indonesia tapi dialeknya dialek Melayu dengan ada beberapa kata-kata Melayu lah. Nah, di situ dikiranya orang Malaysia. Barulah dijelaskan kalau bukan dari Malaysia, masih Indonesia. Itu memang karena memang dialeknya udah berbeda. Tapi yang berubah kali memang dialeknya ya. Oke lah, sampai sini dulu video kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian suka. Nanti kita akan reaction video-video pengaruh bahasa Indonesia yang lainnya lagi ya. Mungkin sesekali nanti saya juga akan reaction lagi musik-musik lagi. Karena kebanyakan musik saya yang reaction sekarang copyright. Jadi saya hentikan dulu untuk musiknya ya. Kita reaction yang lainnya dulu ya. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.